Selamat sore teman-teman bela negara. Hari ini kita bertepatan dengan tanggal 21 April Hari Kartini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di hari ini, dan semua kita akan diskusikan terkait dengan Hari Kartini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Erna. Saya Rektor UPN Veteran Jakarta, dan hari ini kita kedatangan tamu terkait dengan Hari Kartini ini. Tamu yang pertama ini saya sebutkan yang bapak-bapak dulu ya Bu ya. Siap. Karena ini tamu istimewa buat Hari Kartini. Iya. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran. Siap, Silakan Pak memperkenalkan diri Pak Dekan. Makasih Bu. Ya. Ini saya grogi ini Bu Rektor yang jadi. Saya Taufik dari Fakultas Kedokteran sebagai dekan. Makasih Bu. Dekan Fakultas Kedokteran Pak Taufik Pasyak Ya. Frederick. Ya. Iya. Sudah punya Kartini ya Pak pastinya ya. Ya, baik. Berikutnya adalah tamu istimewa yang kedua adalah kalau di UPN ini semua sudah mengenal. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Rektor. Nama saya Desmawati, dosen Fikes UPN Veteran Jakarta dan juga sebagai senator UPN Veteran Jakarta. Oke. Jadi itu dua tamu istimewa kita. Dalam beberapa menit kita akan sedikit bincang-bincang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Kartini. Baik, saya mulai dulu dari Pak Dekan ya. Karena Kartini lekat dengan ibu-ibu. Nah, sekarang kita ingin mengenal, kita ingin mengetahui bagaimana pandangan Pak Dekan ini terkait dengan Kartini. Nah, Pak Dekan ini adalah salah seorang yang keahliannya di bidang Pak Dekan bidang neuroscience ya. Nah, baik. Nah, mungkin pertanyaannya saya akan terkait dengan hal itu. Menurut Pak Dekan, apa sebetulnya peranan yang Pak Dekan rasakan secara signifikan ya untuk keberadaan Kartini? Ya. Silakan. Terima kasih Bu Rektor. Perempuan ini dalam sejarah umat manusia ini kan memainkan peranan kunci dalam sejarah, mulai dari sejak pertama kali datang di bumi ini. Pertama, perempuan itu melahirkan keturunan, dan tanpa melahirkan keturunan bumi ini tidak berlanjut dan tidak bergerak. Makanya ketika saya mendengar kata Kartini, maka yang saya rasakan pertama kali adalah bahwa perempuan itu membuat kehidupan itu punya konteks. Maksudnya begini Bu, itu kan kalau di ilmu embriologi di kedokteran itu kan dibilang begini, jenis kelamin yang duluan ada di bakal manusia yang lebih dulu ada di rahim itu jenis kelaminnya perempuan. Nanti kalau dia ketemu kromosom I, dia jadi XI, ya itu jadi lelaki. Jadi sebenarnya perempuan itu lebih dulu eksis daripada kaum lelaki. Nah, peranan perempuan itu menentukan laki-laki ke depan. Sama dengan Kartini itu kehadirannya mempengaruhi seluruh kehidupan lelaki. Oleh karena itu, buat saya sih sebagai seorang dokter yang belajar ilmu anatomi, memang perspektif saya melihat Kartini ini mungkin sedikit lebih sempit ya dibandingkan orang yang melihat peranan dia sebagai figur politik, figur istri bupati atau sebagainya. Kalau dari segi ilmu kami di kedokteran, meskipun sempit ini Bu, perempuan itu mengajari kita untuk mencintai detil, rinci, hal-hal yang rinci. Kenapa? Karena kalau lelaki itu berpikirnya kan dari global ke rinci. Makanya kalau cerita sama laki-laki, kalau terlalu rinci dia bosan. Sama dengan istri saya, kalau ceritanya tomat, bawang, bosan saya. Tapi kalau langsung dia bilang ikan, nah itu asik karena global dulu. Perempuan itu dari rinci Bu duluan, kecil-kecil baru dia naik ke atas. Makanya kalau cerita sama perempuan pasti dia hafal semua warna baju yang dia lewat, merek tas, merek sepatu, sekali dia lihat dia hafal karena detil kan. Nah, dengan pengetahuan detil pada perempuan ini kita mengenal keindahan Bu. Kan keindahan itu ada di kecil-kecil ya. Dengan mengadopsi cara berpikir perempuan, kita akan lihat dunia ini indah. Karena kalau dilihat secara global, dunia ini tragedi Bu. Tapi kalau dilihat kecil-kecilnya, itu keindahan sebenarnya. Dan itu perempuan punya kontribusinya. Gitu Bu. Ya, menarik ya. Pendapat Pak Dekan terkait dengan perempuan ini, saya juga baru mendengar sesuatu perspektif yang lain ya, peranan dari
Kartini untuk seorang Padekan FK. Jadi tadi menyebutkan bahwa memang perempuan itu melahirkan, lalu juga di sana kromosom yang pertama sebetulnya adalah berjenis kelaminnya adalah untuk perempuan ya. Nah, lalu juga terkait dengan yang detail nih Pak Dekan. Perempuan itu adalah dia lebih sifatnya lebih ke hal-hal yang lebih detail ya. Lebih detail. Nah, kalau Pak Dekan nanti dikaitkan dengan peranan laki-lakinya nih antara Kartini dengan Kartono gitu ya. Nah, yang satu bersifat detail, yang satu sifatnya global. Nah, kira-kira nih menurut Pak Dekan, bukan karena saya sebagai rektor, tapi saya ingin mendengarkan kalau seorang pimpinan itu sebaiknya itu yang lebih detail atau lihatnya lebih global. Artinya saya tidak menjuruskan itu lebih baik pemimpin itu wanita atau laki-laki, tapi dari sisi perspektif yang tadi. Gimana menurut Pak Dekan? Kalau menurut saya yang disebut pemimpin itu kan bukan figur satu orang, tapi sebuah sinergi. Itu saya nangkap itu. Jadi Ibu Rektor memimpin kita di sini yang laki-laki, misalnya wakil rektor, itu sebenarnya satu kombinasi yang bagus itu Bu, karena sudah memadukan antara global dan detail. Ini makanya kan keputusan-keputusan itu bisa dilihat dari semua sisi. Kalau laki-laki kan kalau melihat keputusan itu yang dia pikir itu adalah globalnya seperti apa ini. Sehingga kadang-kala kalau rapat sama lelaki itu lupa Bu yang detail, tanggal dia lupa, nomor surat dia lupa, kata-kata dia lupa. Tapi yang akan menggenapi ini perempuan. Makanya Ibu sering-seringlah undang saya untuk rapat supaya bisa saling ini supaya saling just kidding Bu. saling melengkapi. Tapi Pak Dekan di FK itu juga di sana Pak Dekan ini ya bervariasi ya antara Pak Dekan lalu para wadeknya sepertinya ini ibu-ibu Kartini ya. Jadi saya kira nih formasi di khususnya di FK ini juga ideal sebetulnya ya kalau dari pandangan seperti itu. Nah, ini terakhir sebelum ke Ibu Desma. Kalau kita lihat ya Pak Dekan terkait dengan Kartini, kita kaitkan dengan keinginan cita-cita Kartini di masa lalu ya ketika dia melakukan perjuangan untuk berbagai hal. Nah, Pak Dekan melihat sekarang bagaimana sih perjuangan atau hasil dari perjuangan Kartini dikaitkan dengan kondisi Kartini pada saat ini. Tapi Kartini secara umum ya Pak Dekan ya. Ya, silakan Pak Dekan. Sebenarnya perjuangan Kartini itu dan juga perjuangan perempuan-perempuan sebelumnya itu mendapat konteks yang luar biasa itu sejak abad 17. Waktu itu ketika perempuan-perempuan yang dulu dianggap sebagai yang hanya berurusan dengan sumur, dapur dan kasur itu kemudian muncul sebagai ilmuwan. Kalau di Indonesia itu kan Malahayati misalnya ya yang di Sumatera ataupun pejuang-pejuang di Sulawesi Utara misalnya Walanda Maramis sejak abad 17 kan kita sudah mulai. Tapi terasa itu peranannya bahwa perempuan itu lebih dari sekedar urusan sumur, dapur dan kasur. Sehingga jangan heran macam di Fakultas Kedokteran Bu, kita perempuan doktor itu ada, spesialis itu ada dan mereka luar biasa sebenarnya. Sehingga saya anggap bahwa kehadiran perempuan itu sebenarnya seperti saya bilang di awal tadi membuat dunia ini lebih indah. Kan kalau lelaki itu membuat dunia ini lebih cerdas. Tanpa keindahan, kecerdasan tidak ada artinya. Tapi tolong diingat, tanpa kecerdasan pun keindahan tidak ada artinya. Gitu Bu saya kira. Makanya dipasangkan lah Bu, dipasang-pasangkan gitu Bu. Ya. Tapi sepertinya ini ya Pak Dekan ya, kalau kita lihat wanita sekarang ini perpaduannya adalah indah dan cerdas kayaknya ya. Oh iya, itu yang saya mau bilang Bu sebenarnya. Sudah indah. Takutnya nanti Pak Dekan menganggapnya indah aja, Bu Desma itu adalah indah dan cerdas. Siap Bu. Dan laki-laki pun sepertinya tidak cukup dengan cerdas saja ya. Iya. Nah, harus ada apa kalau laki-laki bukan indah, tetapi laki-laki itu cerdas dan bijak mungkin gitu ya. Betul Bu. Pak Dekan, satu lagi nih, jadi saya tertariknya. Kalau lihat ya tadi kan contoh-contoh Pak Dekan bahwa perempuan Indonesia itu sekarang sudah sesuai dengan cita-cita Kartini ya. Nah tapi Pak Dekan melihat nggak di Indonesia itu proporsinya ya, proporsi wanita yang tadi yang seperti yang disebutkan oleh Pak Dekan, apakah itu sudah mewakili dengan apa yang selama ini menjadi ganjalan Kartini gitu. Jadi secara umum wanita di Indonesia, kita kan bisa melihat ya banyak wanita-wanita juga yang masih
jauh dari cita-cita Iya. Kartini ini. Gimana Iya. menurut pendapat Pak Dekan? Untuk Indonesia saya kira Bu relatif cukup baik kita, karena kan di macam ibu sebagai rektor, ada yang jenderal, ada yang kepala rumah sakit, bahkan ada yang menjadi politisi yang luar biasa, ada yang menteri. Jadi untuk Indonesia sebenarnya akomodatif, kita sudah memberi ruang pada perempuan dengan peranan yang sangat luar biasa. Satu hal aja yang menarik perhatian saya Bu, begini, angka kematian ibu itu masih tinggi. Itu sebagai dokter, sebagai dekan kedokteran, ini saya anggap sebagai satu hal yang perlu diseriusi oleh kaum perempuan. Angka kematian ibu masih tinggi, dan ada kalanya ibu hamil itu mungkin kekurangan makanan, kekurangan zat-zat yang penting bagi bayi. Ini barangkali yang harus disertai ketika kita menapaktilasi Kartini, mungkin salah satunya ini. Kita melihat angka kematian ibu yang masih tinggi, perempuan di tempat-tempat tertentu itu kan masih belum dihormati sebagaimana adanya. Tapi secara umum kita sudah cukup baik sebenarnya. Itu. Iya, baik ya. Jadi memang kita melihat bahwa apa yang dicita-citakan Kartini, kesempatan untuk wanita sudah terbuka. Sudah Bu. saya kira tidak terbatas sepanjang mahasiswa wanita itu memanfaatkan dan juga mendapat support ya. Iya. Bahkan di kesehatan mungkin ya, nanti kita bicara terkait dengan wanita tadi Hamil itu bagian saya, hamil. kandungan. bagiannya wanita ya. Tapi sudah ada kepedulian Iya. dari Pak Dekan terkait dengan menyoroti Suami siaga. terkait dengan wanita. Baik, Pak Dekan, satu lagi harapannya dari Pak Dekan nih sebagai seorang dekan atau juga sebagai seorang laki-laki, harapan kepada Kartini Indonesia ini mungkin apa? 2 harapan saya Bu. Pertama, kembalilah ke rumah. Apapun pendidikan Anda, apapun ketinggian jabatan Anda, kembalilah ke rumah. Karena membangun rumah itu, mendidik anak itu, perempuan lebih ahli dari lelaki. Lelaki itu betul bisa mendidik anak, tetapi sentuhan-sentuhan tertentu nggak bisa dimiliki oleh perempuan. Dan kedua, meskipun kita akui ada perempuan yang tidak punya anak, itu mungkin satu takdir ya, atau mungkin dia tidak kawin, tetapi kembali mengurus anak itu, entah itu anak angkat, ya itu harus selalu ada. Jadi dia kembali ke rumah untuk apa? Untuk memasak Bu. Masaklah. Memasak. Meskipun memasak itu bukan hal yang rumit amat, karena jujur saja saya bilang ya, di penelitian terbaru itu yang saya pelajari, memasak itu bisa menaikkan poin IQ bagi seorang perempuan. Karena apa? Dia menghafal detil urutan bumbu, kapan harus ditaruh bumbu, berapa kilo, berapa gram, kemudian kapan disajikan. Itu ada riset itu Bu, meneliti bagaimana perempuan yang kerap melakukan hal-hal seperti itu, apalagi pada waktu masa mudanya, itu kepikunan itu lebih lamban turunnya, karena detil. Makanya dia kembali ke rumah, mungkin ya sekali-sekali turun ke dapur, meskipun tidak harus macam Bu Rektor atau Bu Desma ini kan bisa kesibukan yang luar biasa, tapi sesekali itu membuat rumah itu tumbuh dengan baik, karena dapur itu perempuan yang punya keahlian, laki-laki tidak punya. Dan kedua, mengasuh anak, entah itu anak sendiri, kalau dia mungkin ditakdirkan nggak punya keturunan, mungkin dia bisa mengurus anak ponakan atau anak angkat, anak yatim, karena seorang anak yang diurus oleh seorang perempuan itu bandingannya 5 lelaki. 5 lelaki harus mengurus satu anak, itu cukup satu perempuan mengurus anak. Karena dia bisa memukul, bisa mengangkat, bisa menendang, bisa memeluk dengan hangat. Laki-laki nggak bisa memeluk dengan hangat. Nah, itu mungkin harapan saya. Setinggi apapun pengetahuan, pendidikan, kembalilah ke rumah. Gitu. Ya. Luar biasa sekali ya harapan Pak Dekan ini. Tapi bukan curhat ya Pak? Enggak, Bu. Oh, istri saya itu kembali ke rumah. Bukan curhatnya ini. Enggak muluk-muluk harapan saya, Bu. Enggak muluk ya. Enggak muluk harapan saya, kembalilah ke rumah. Semua bapak-bapak laki-laki mungkin ya. Pertama memang kodratnya wanita. Ini kan Bu begini kan, dunia ini kan sekarang banyak dengan orang stres. Angka gangguan kejiwaan tinggi, stres, kecemasan, dan itu diderita banyak lelaki. Nah, yang bisa mengobati itu rumah yang ada isinya. Kalau dia sudah kawin ya, kalau dia sudah punya pasangan, itu rumah. Dia stres dimanapun, begitu kembali, bayangkan aja dia lelah, dia sudah berkeringat, sudah berdarah-darah. Kalau istrinya sambut di depan rumah dengan segelas air, hilang tuh semua Bu. Itu kekuatan yang laki-laki nggak punya itu. Gitu. Itu makanya harapan saya nggak banyak, nggak muluk Bu, tapi menyentuh ya. Pertama, baik untuk menutup pembicaraan dengan Pak Dekan.
ada dua hal yang harapan Pak Dekan. Mudah-mudahan ini juga mewakili ya, mewakili ini. Yang pertama adalah wanita kembalilah ke rumah. Setelah berkarya di luar, kembali ke rumah. Kedua, mengasuh anak. Meskipun bukan anak kandung. Meskipun bukan anak kandung ya, mengasuh anak, membimbing. Karena mungkin kodratnya wanita adalah membimbing anak ya. Jadi dua harapan ini sepertinya tidak berlebihan ya. Ini merupakan kodrat kita sebagai wanita. Maka Bu Desma, sebagaimanapun sibuknya Ibu, sebagai dosen, sebagai senator, kembalilah di rumah dan mengasuh anak. Selamat, terima kasih Pak Dekan. Mudah-mudahan mohon maaf. Nanti kita akan dengarkan juga harapan Kartini kepada Bapak-bapak ya. Para Kartini itu harapannya apa? Baik, terima kasih Pak Dekan. Sampai ketemu lagi di Kartini tahun depan ya. Insyaallah. Terima kasih Bu Desma. Siap, Bu Rektor. Menurut Bu Desma ini, Bu Desma itu adalah ada di kampus bela negara gitu ya, sebagai dosen, sebagai anggota senat. Nah, kira-kira menurut Bu Desma apa sih peranan yang bisa Ibu berikan sebagai Kartini kepada bukan kepada kampus bela negara tetapi kepada negara? Apa yang bisa diberikan? Baik, Bu Rektor, terima kasih banyak ya. Suatu pertanyaan yang luar biasa ya di hari Kartini ini. Bicara negara tetap bicara negara ya kan. Luar biasa wanita ya, bukan hanya berbicara keluarga seperti Pak Dekan bilang gitu ya, tapi juga berbicara negara gitu ya. Karena siapapun bisa ya untuk melakukan bela negara itu. Nah, ini sedikit berbicara sejarah ya Bu Rektor. Jadi di sepanjang perjalanan kehidupan manusia itu kemajuan wanita itu sangat menjadi faktor penting ya untuk suatu keperadaban, bukan peradaban bangsa aja, malah dunia. Tuh, dan ini bersinergi sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW ya, bahwasanya gitu kan, wanita itu adalah tiang negara. Jika wanita itu kuatlah negaranya gitu kan. Dan sebaliknya, jika wanitanya ya tidak bagus, ya akan hancurlah negaranya. Nah, itu Nabi kita sendiri ya, Muhammad SAW gitu kan. Nah, itu sangat bersinergi sekali. Nah, jadi seperti tadi Pak Dekan bilang itu saya ada kan indah dan cerdas. Itu Pak Dekan bilang. Kartini masa kini indah dan cerdas. Indah dan cerdas. Kalau saya mungkin bulan dan matahari gitu loh, Bu Rektor. Nah, jadi maksudnya siapa bulannya? Nah, jadi bulannya, kalau bulan itu setiap orang bisa memandang dengan mata telanjang gitu ya. Ibaratnya, oh enaknya indahnya bulan gitu ya. Jadi kita malah senang lihatnya gitu. Siapapun bisa melihat ya, tanpa mungkin ibaratnya ya, dengan memakai apapun gitu ya, dengan alat-alat pembantu lainnya. Namun ya, kalau matahari, nah buatlah kita itu sebagai matahari gitu. Seperti apa matahari? Jadi orang semuanya akan tunduk dulu sebelum melihat dia gitu. Jadi orang nggak akan bisa menantang matahari. Jadi dia melihat tunduk gitu. Jadi dia nggak melihat orangnya, tapi tunduk dengan kewibawaan yang dia punya, komitmen yang dia punya, sikap yang dia punya gitu ya, keindahan yang ada tadi yang dibilang Pak Dekan, keindahan yang ada di dirinya gitu kan, membuat orang lain tunduk gitu. Nah, jadi bukan enak dilihat oleh siapapun gitu kan. Nah, tapi orang tunduk sebelum melihat, nggak bisa gitu kan, tapi orang tunduk melihat wanita gitu. Jadi seperti matahari. Jadi seperti itu. Jadi bulan dan matahari, Bu Rektor. Jadi indah dan cerdas gitu. Itu Bu Rektor. Ini ya, kalau tadi indah dan cerdas, Ibu bilang bulan dan matahari. Ketika Ibu memposisikan bahwa wanita itu harus membuat dirinya bisa tidak hanya indah dilihat, mungkin ya seperti itu ya. Betul. Tetapi juga harus ada hal yang mendorong siapapun untuk bisa memberikan menghormati. Nah, karena kalau menghormati itu tidak boleh disuruh ya. Betul. Menghormati itu muncul dari dirinya sendiri ya. Nah, sikap baik dia Bu. sendiri. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan Kartini itu adalah tiang negara. Tiang negara itu berarti luar biasa ya. Betul. Kalau tiangnya enggak kokoh, maka sendi-sendi negaranya jadi ini ya, jadi rapuh gitu ya. Nah, luar biasa. Setuju Pak Dekan sebagai tiang negara? Setuju. Nah, menurut Ibu ya, kalau kita itu adalah posisinya sebagai tiang negara, sebetulnya apa yang harus dipersiapkan oleh seorang wanita sebelum, mungkin bukan hanya negara ya,
Tapi kalau tadi lihat Pak Dekan bahwa peranan seorang wanita itu di keluarga pun itu cukup sangat strategis, artinya menjadi tiang keluarga juga ya, di mana kita mendidik, mungkin seperti itu juga menghidupkan. Tadi kan dengan detil-detil kita katanya menghidupkan keindahan di keluarga. Nah, kira-kira menurut Ibu itu apa yang harus kita siapkan kepada anak-anak di masa depannya gitu ya, untuk bisa menjadi wanita-wanita itu menjadi tiang keluarga, tiang negara. Baik, Bu Dekan. Jadi Bu Dektor ya. Jadi saya Nggak ini apa-apa, Bu. kebetulan maaf Bu Dektor. Ini Bu Erna aja di sini. Karena dulu jadi dekan, sekarang rektor. Beliau luar biasa Pak Dekan. Ibu rumah Ya, tangga. beliau dari ini udah konsistennya mantap deh ya. Jadi Tapi jangan sampai lupa pulang ke rumah gitu ya. Oke, jangan lupa pulang ke rumah, betul. Nah, jadi Bu, sepertinya apa namanya nih, perempuan ini adalah kalau saya bilang ya Bu ya, harus bisa membuat sikapnya gitu, karena dia itu bersikap pasti sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang menghargai dia itu pasti berawal dari sikapnya dia. Jadi seperti kata istilah asing nih ya Bu ya, gitu kan you teach people gitu ya kan, how you treat you gitu. Jadi bagaimana orang melihat kamu ya. Nah, itu tergantung bagaimana kamu ya untuk menghargai dirimu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita wanita, kalau kita pingin gitu ya untuk dihargai gitu ya, yang seperti tadi, seperti matahari orang tunduk gitu ya. Nah, jadi buatlah sikap yang bagus gitu. Nah, sikap yang bagusnya seperti apa? Yaitu seperti apa tadi contohnya ya, kita berkomitmen gitu ya, konsisten melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi kita lihatkan gitu ya, sehingga kita orang lain percaya siapa kita. Kemudian juga selain itu tanggung jawab tadi Pak Dekan bilang, tanggung jawab sama keluarga gitu kan. Kemudian juga pekerjaan ya bagi yang berkarir gitu. Nah, itu kita akan imbangkan waktu kita. Jadi antara kerjaan, rumah tangga ya itu semuanya jalan gitu ya, balance gitu ya. Nah, jadi sikap-sikap itu kita buat dari kita diri sendiri gitu. Sehingga nanti apa yang kita lakukan itu membuat orang lain menghargai kita gitu. Jadi tergantung kitanya, Bu. Nah, jadi ini mungkin untuk Kartini-Kartini sekarang nih yang di Indonesia gitu ya, yang mungkin perlu dari awal, apalagi ini milenial ya, mungkin harus kita treat gitu ya mereka gitu ya, yang notabene masih anak muda, darah muda gitu ya, calon pemimpin bangsa nih dari UPN Jakarta ya Bu. Nah, jadi nanti supaya mereka ini betul-betul menyiapkan diri dia sebagai calon ibu. Kebetulan saya spesialisnya kandungan Bu. Nah, jadi memang tadi yang disebut ibu hamil ya, banyaknya kematian ibu hamil sama Pak Dekan tuh saya langsung matanya langsung berbinar Pak. Ya, karena kalau mendengar ibu hamil gitu ya Bu ya, atau ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan, itu rasanya tanggung jawab saya gitu kan. Nah, kok bisa gitu ya. Nah, jadi padahal itu bisa dicegah Bu. Nah, dicegah seperti apa gitu ya, dengan pengetahuan mereka. Di mereka sebelum hamil gitu ya kan, seperti kita menanam cabai mungkin atau tanaman lain, kita gemburkan dulu tanahnya. Nah, jadi calon pengantin ini, catin ini kita sehatkan dulu gitu kan. Nah, jadi tidak anemia gitu ya. Kebanyakan mereka remaja putri itu kan anemia. Iya, kurang darah gitu kan, karena mungkin makanannya ya yang kurang alami atau kurang bergizi, kayak junk food, fast food ya Bu ya, itu kan mereka suka gitu kan. Nah, kemudian juga yang bersoda-soda gitu ya. Nah, enak di mulut ya Bu. Berbuih-buih gitu, berbusa-busa, enak di mulut gitu kan, tapi tidak bagus buat rahim kita ya kan. Nah, jadi itu mungkin perlu kita cerdaskan. Seperti kata Pak Dekan tadi, bukan indah saja, kita cerdaskan juga nih remaja putri kita gitu. Nah, jadi mereka kita siapkan, nah sehingga nanti kalau sudah nikah, jadi itu rahim sudah sehat gitu kan. Jadi enak, sperma pun datang sudah enak gitu kan, akan nanti menumbuhkan bakal janin yang sehat. Nah, kemudian saat hamil pun juga begitu, dikasih nutrisi betul-betul yang bergizi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, sehingga tidak terjadi stunting. Karena kemarin juga ya hasil penelitian di antara yang terbaru sama juga yang kebetulan saya buat ini buku yang saat Bu Rektor ulang tahun kemarin ya launching, yaitu mencegah stunting sejak
kehamilan. Nah, jadi itu salah satunya itu Bu Rektor. Jadi dalam hamil itu ya nutrisinya gitu ya diperhatikan. Jadi karena nanti di antara faktor penyebab stunting nanti anaknya bayinya lahir ya saat hamil ini gitu. Nah, kemudian selain itu juga mungkin mumpung ada bapak-bapak nih Bu Rektor. Ya, jadi kita butuh support ya kan. Iya, Nah, iya. untuk yang gizi kan juga walaupun nggak Supportnya semua apa Bu dari bapak-bapak untuk yang tadi terkait dengan masalah-masalah wanita ya Iya. yang bermasalah di dalam kehamilan, apa tuh support dari ya, itu suami siaga kali ya Bu ya. Jadi betul-betul suami yang siap gitu ya mendampingi istri gitu ya. Bukan berarti fisik 24 jam dampingin enggak ya. Tapi secara psikologisnya ya supportnya, support sistemnya dari suami gitu ya. Kemudian juga finansialnya tadi mungkin yang untuk makan yang bergizi nggak mesti mewah juga, nggak mesti ini juga yang bergizi gitu ya. Yang penting cara ngolahnya. Ya kayak bayam itu kan murah gitu kan, tapi kalau ibunya nggak tahu cara ngolahnya nanti ya dimakan kayak sampah gitu kan. Nanti udah dimasak udah lebih 4 jam masih aja dimakan, itu sama aja nggak ada gizinya ya kan. Nah jadi ada bapaknya lah, tapi sekali lagi mungkin ya Pak Dekan, nah jadi ada kata pepatah tuh saya yang kurang suka Pak Dekan. Nah apa gitu diantaranya pasti dibalik seorang laki-laki gitu ya yang hebat itu kan katanya dibalik kan dia itu di belakang kan Pak Dekan. Nah ada wanita ya, ada wanita hebat di belakangnya. Saya nggak setuju Pak Dekan. Pinginnya di samping, di samping atau di sisinya gitu loh Bu Rektor, ya kan. Nah Tapi sebenarnya Bu, di belakang itu pas sekali. Laki-laki itu kan rapuh. Laki-laki itu makhluk rapuh Bu. Kalau istrinya meninggal, dia kawin lagi. iya. Orang menganggap ini kebutuhan seksual. Iya. Kan begitu. Padahal enggak. Laki-laki itu rapuh, dia butuh orang untuk ngeloni dia sebagai melayani, menyiapkan air minum, membersihkan bajunya. Sebenarnya itu bukan kebutuhan seksual. Karena kalau seksual itu kan bertambahnya umur orang berkurang. Orang sering salah paham. Itu laki-laki itu rapuh. Makanya kalau perempuan di belakang itu dia bertahan sampai dia menahan lelaki itu untuk terus maju gitu. Itu maksudnya. Tapi satu hal yang saya mau bilang Bu penutup ini, sebenarnya kalau seorang anak meninggalkan rumah, kita punya anak kan, yang paling menderita itu bapaknya. Cuma bapaknya pintar menyembunyikan, dia nggak tunjukkan. Tapi kalau dilihat begitu anak perempuannya kawin, anak lakinya kawin, dia menangis itu luar biasa. Cuma nggak pernah nampak. Iya. Itu membuktikan bahwa ibu-ibu tidak adil juga selama ini, karena menganggap bahwa ibu-ibu yang paling berperan, ibu-ibu yang sedih kalau anak-anak itu pergi. Padahal enggak seperti itu. Cuma tidak ditampakkan. Itu menunjukkan kekuatan. Jadi kasarnya memang pasangan itu Bu harus dipasangkan. Laki dan perempuan itu harus dipasangkan supaya memang hidup itu bagus. Cuman mungkin ada yang ditakdirkan untuk sendiri, yaitu di luar kuasa kita. Tapi kalau memungkinkan dipasangkan, kita pasangkan supaya kekuatan laki perempuan itu betul-betul tampil gitu. Jadi tadi filosofinya di depan dan di samping sepertinya sama-sama ya punya maknanya, sepertinya sama-sama semuanya saling melengkapi. Saling melengkapi Bu, jadi wanita sukses ya mungkin di sana juga ada support. Tidak perlu mungkin tidak dipersepsikan. Tapi harus begini suami Bu, saja ya. sebelum menutup ya. Ini ada yang menarik. Pengalaman lapangan saya punya pasien. Kalau perempuan itu dapat puncak prestasi, pendidikan, gelar, jabatan, profit, dia nggak butuh lelaki. Dia naik sendiri. Kalau laki-laki dia naik puncak, dia butuh lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Coba diperhatikan. Makanya begitu seseorang mendapat jabatan tinggi, itu dia kan poligami, dia kawin diam, dia punya piaraan. Coba diperhatikan itu. Itu kasusnya banyak. Perempuan enggak. Begitu dia nampak puncak, dia nggak perlu laki-laki. Nah, ini menarik ini. Udah mau tutup tapi jadi poin menarik ya, karena berkaitan ini tidak disiarkan hanya untuk. Jadi barangkali ini menariknya gini ya Bu Desma. Yeah. Artinya ketika laki-laki itu memposisikan, jadi diskusi Kartini dan Kartono ini ya, laki-laki itu memposisikan bahwa dirinya rapuh, dirinya tidak bisa hidup tanpa wanita, seperti itu pembenaran ya untuk sebenarnya tidak Bu, sebenarnya jadi itu fakta itu dulu. Ya, tapi sebetulnya mungkin rapuh itu dalam konteksnya ya mereka pun bisa hidup sendiri.
mampu ya, tetapi dengan adanya wanita mungkin bisa saling melengkapi. Dilayani kan, Bu. ya. Dilayani dan melayani. Pak Dekan, mungkin Ibu Desma menarik. Pak Dekan ini tadi kebutuhan terkait dengan Kartini ya. Kartini dalam sisi keluarga mungkin kalau ini ya. Dalam perspektif untuk keluarga. Nah, kalau kita lihat ya Bu, kondisi sekarang di mana kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan, untuk anak-anak muda sekarang kan mereka saling berbagi untuk mendidik dan termasuk mengasuh anak, membereskan rumah gitu ya. Nah, itu kira-kira menurut Ibu ada pergeseran nggak sih terkait dengan kekuatan seorang laki-laki itu ya terhadap pendamping. Kalau tadi Ibu menginginkan sebagai pendamping perempuan, itu ada pergeseran paradigma nggak untuk anak-anak laki-laki sekarang? Oke, baik, sebenarnya kembali ke ajaran gitu ya, ke ajaran Islam mungkin ya Pak Dekan ya. Sebenarnya intinya Bu, yang masak gitu ya, yang nyuci itu harusnya kerjaan laki-laki Bu sebenarnya Bu. Ya? Iya, iya. Kalau saya masak, Bu. Ya, Contoh masak. keren. Iya, saya betul. Karena, Ya. karena anak kos waktu sekolah dulu, anak kos. Itu sebenarnya istri itu hanya tinggal duduk Ibu ya. Duduk manis melayani suami gitu ya. Nah, kemudian pasti mendidik anak karena dia adalah madrasah pertama ya di dalam keluarga gitu ya. Makanya kembali tadi kata Pak Dekan, kembalilah ke rumah. Memang betul itu ya. Jangan sampai anak kita dididik oleh orang lain gitu ya. Nah, karena kembali lagi benih itu sebenarnya turunnya dari ibu Bu. Jadi kalau orang tanya anaknya cerdas, anaknya ini, anaknya berhasil, sukses, siapa ibunya? Ibunya yang ditanya gitu ya kan. Kalau anak gagal yang ditanya siapa bapaknya? Siapa anak siapa ini? Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini? Nggak fair ini. Nggak fair. Merasa tidak adil. Nah, jadi seperti Ibu itu Bu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bekerja sama, bersinergi gitu ya dalam mengurus rumah tangga, itu bukan berarti kita menurunkan harkatnya daripada pria gitu, kaum Hawa ya, kaum Adam, tidak gitu kan. Tapi bagi mereka yang tahu bahwanya itu adalah tugas mereka, justru malah semakin tambah imbang gitu ya, semakin harmoni rumah tangganya gitu ya Bu. Gitu. Baik, artinya kembali lagi sih yang muncul adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi ya. Ini ya, walaupun untuk hal-hal detailnya mungkin terjadi perubahan, tetapi Otak perempuan prinsipnya dan laki-laki pun beda Bu sebenarnya. lebih besar. Bukan soal besar, tapi konstruksinya. Oh, Konstruksinya, konsumsi. iya betul. Memang Tuhan bikin itu berbeda. Tadi kan saya bilang, kalau perempuan itu detail to global, laki-laki global to detail. Yang kedua itu perempuan itu visionnya, penglihatannya 360 derajat. Laki-laki itu cuman gini, cuman berapa derajat ya. Itu sebabnya kenapa itu harus 360 derajat? Karena dia melindungi anak dalam evolusi manusia, dia kan di dalam rumah. Maka pandangan dia itu harus bisa menyisir bahaya dari semua sisi tanpa perlu menoleh. Gitu kan? Kalau lelaki itu kan di luar rumah, sektor publik, perempuan kan sektor domestik. Tapi ada implikasi buruk ini, Bu. Nah, kalau laki-laki ada yang buruk. Kalau suami jalan sama istri di mall. Kan istrinya kan ngadap gini, malah lihat sebelah kanan. Lakinya diam-diam aja ke depan, tapi mata laki kan melirik ada perempuan. Cuman melirik Bu, dia tahu loh. Dia tahu, padahal dia nggak lihat kemana-mana. Kok dia tahu? Makanya Pak Dekan, kalau ada istilah ya Pak Dekan ya, bahwasanya keteguhan seorang wanita itu ya bukan karena dia tidak pernah menangis, tapi apa? Istiqomahnya dalam godaan. Iya. Ini nanti edisi berikutnya untuk terkait dengan istiqomah Panjang terhadap ceritanya. godaan. Tapi yang berbicara kepada laki-laki ya. Baik, sepertinya sebagai penutup ya Bu. Oh, satu lagi pertanyaan ke Bu Desma. Ibu melihat sekarang ini kesempatan. Kemarin Kartini ini kan berjuang karena merasa kesempatan untuk wanita ini diabaikan gitu ya. Nah, sekarang menurut Ibu sekian tahun setelah Kartini ini berjuang, menurut Ibu bagaimana peluang wanita secara keseluruhannya Bu untuk seperti apa yang dicita-citakan Ibu Kartini? Iya.
Oh, sebenarnya sudah bagus sekali ya Bu. Jadi sekarang untuk mendapatkan apapun gitu ya, peluangnya luar biasa terbuka. Jadi tidak ada perbedaan gitu ya antara laki-laki dengan perempuan gitu. Seperti sekolah itu juga nggak ada gitu kan, mau melanjutkan pendidikan tidak ada ya perbedaan antara laki dan perempuan. Kerja gitu juga tidak ada. Jadi insya Allah sekarang ini udah alhamdulillah ya Bu ya, tidak Cita-cita ada Kartini sudah itu ya. udah tercapai sudah. Tinggal kita ini Kartini ini bagaimana mengisinya gitu aja. Ya seperti yang tadi ya, bagaimana dia bersikap sehingga orang bisa menghargai dia. Seperti jadi matahari tadi gitu. Oke. Senangnya matahari terus. Baik, mudah-mudahan. Baik, saya kira perbincangannya sudah Cukup panas. cukup panas, dan ini peluang untuk kita bisa didiskusikan kembali ya. Beberapa topik kayaknya menarik untuk kita bicarakan ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Dekan mewakili bapak-bapak dari bapak-bapak untuk memberikan sedikit bagaimana pandangan terkait dengan Kartini, dan Ibu Desma juga terima kasih. Selamat menjadi matahari. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi matahari dan bulan ya. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu yang menikmati acara ini acaranya adalah acara santai dan menyampaikan terkait dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Salam bela negara. Salam bela negara. Oke, selamat siang teman-teman bela negara. Kita kembali bertemu dengan dua teman diskusi, teman ngobrol yang luar biasa. Ini berkaitan dengan hari ini tanggal 21 April 21 April Hari Kartini. Nah, topiknya kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari kedua narasumber ini terkait dengan bagaimana dan akan seperti apa Kartini di masa yang akan datang. Yang akan saya perkenalkan yang pertama, ini saya mulai dari, silakan Bapak untuk memperkenalkan. Ini udah kenal semua, silakan. Terima kasih. Nama saya Dudi Heriadi. Saya di UPN Veteran Jakarta. Kebetulan dipercaya sebagai dekan pada FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dalam rangka Hari Kartini ini ingin turut bergembira dan mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh Sri Kandi di Indonesia. Terima kasih Pak Dudi Dekan FISIP. Nanti kita akan dengarkan apa pendapat-pendapat dari Pak Dudi ya terkait dengan Kartini. Nah, sebelah saya ini luar biasa juga, ini Kartini masa kini. Ibu masuk Kartini masa kini atau milenial atau Gen Z? Nah, ini adalah, silakan Ibu memperkenalkan. Halo teman-teman bela negara, saya Ayu, saya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UPN Veteran Jakarta, tapi juga dosen di Fakultasnya Pak Dudi kebetulan. Jadi senang sekali bisa dipertemukan oleh Ibu supaya nggak tahu nih arahnya kemana nih, nanti ditanya sama Ibu nih. Tapi ya sama seperti Pak Dudi, saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan semangatnya bisa menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selamat Kartini untuk semua para wanita dimanapun Anda berada. Bu Ayu ini adalah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana ada jurusannya apa Pak? Program studinya Komunikasi Hubungan Internasional, dan Bu Ayu ini ada di Ilmu Sosial dan Politik. Jadi menarik, nanti kita akan dengarkan ada Kartini di UPN Veteran Jakarta yang beliau ini adalah pakarnya di sosial dan politik, sesuatu yang menarik untuk profesi dari Kartini saat ini. Baik, untuk memulai diskusi saya mulai dulu kembali ke kesempatannya ke Pak Dudi ya. Karena ini tamu istimewa kalau untuk Hari Kartini ya. Pak Dudi, jadi 21 April ini sudah menjadi sejarah kita ya. Ini adalah memperingati perjuangan salah satu wanita Indonesia terkait dengan cita-citanya beliau ya, dengan melihat kondisi pada saat itu di mana
wanita ini belum memiliki kesempatan untuk berbagai hal, khususnya sepertinya pendidikan dan perlakuan mungkin ya ketika itu Ibu Kartini memperjuangkan. Nah, menurut Pak Dudi, perjuangan Kartini saat ini setelah sekian puluh tahun ya beliau berjuang dan ini sekarang hasilnya pada saat ini, bagaimana menurut Pak Dudi? Apakah perjuangan Kartini ini sudah tercapai atau belum, Pak? Secara keseluruhan ya? Iya. Kalau yang saya baca, Bu, Kartini ini kan memperjuangkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak berarti bahwa perempuan itu hanya mengurusi rumah tangga begitu. Perempuan pun harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan laki-laki. Dan saya lihat kalau sampai hari ini paling tidak secara sosial dan khususnya di kota-kota besar, Bu ya, sudah mulai terlihat bahwa misalnya jumlah mahasiswi dengan mahasiswa di kampus itu bahkan cenderung sekarang lebih banyak mahasiswi gitu ya. Kemudian juga di dalam pekerjaan pun demikian. Hari ini kita punya seorang ketua parlemen yang wanita. Indonesia pernah punya wakil presiden wanita juga. Kalau menteri sudah banyak. Artinya di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan, bahkan kita tahu Pertamina perusahaan yang dalam benak sebagian orang makanya itu adalah pekerjaan laki-laki, Bu. Pernah mempunyai seorang direktur utama seorang wanita. Jadi artinya saya pikir masyarakat kita sudah menerima bahwa wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ya, terima kasih kita atas penyampaian dari Pak Dudi. Jadi kalau seperti itu artinya cita-cita Kartini sebetulnya paling tidak sudah tercapai ya Pak ya. Di mana sekarang para perempuan sudah memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, menurut Bapak, ketika perempuan itu memiliki kesempatan yang sama, tadi bahkan Bapak menyampaikan ya Pak Dudi menyampaikan betul ya, memang ketika kita melihat jumlah mahasiswa pun proporsi wanitanya itu lebih banyak ya, bahkan ada yang sama sekali sangat jauh gitu proporsi antara mahasiswa dan mahasiswi. Nah, menurut Pak Dudi, kira-kira ini merupakan sesuatu hal yang memang tracknya seperti itu, atau untuk apakah ada masalah nggak dengan kondisi seperti itu? Saya pikir kalau kita menganut pendapat seperti di Barat, Bu, di mana kalau Barat kan betul-betul mereka sama ya. Nah, kalau di kita kan bagaimanapun ini dalam transisi, dalam arti perempuan itu juga diberi kesempatan untuk berkarir yang sama dengan wanita, tapi ketika di rumah perempuan itu memiliki posisi yang hampir tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Seperti misalnya ketika menghadapi anak-anak begitu ya. Nah, ini saya pikir yang posisinya berat untuk wanita Indonesia, lebih berat ya. Karena apa? Dengan semakin banyaknya wanita-wanita yang menduduki posisi di perguruan tinggi, sekolah, mungkin suatu saat lulusan perguruan tinggi kebanyakan wanita, Bu. Kebanyakan wanita, dan pada gilirannya lapangan pekerjaan pun nanti akan banyak dikuasai oleh wanita-wanita. Yang keluar rumah wanita nanti. Iya, wanita. Nah, saya agak khawatir dengan apa? Apakah sudah siap bapak-bapaknya, Bu? Kalau saya lihat di film banyak ya, film yang bapak-bapak mau ngurus anak di rumah gitu. Nah, kalau di Indonesia saya pikir jarang bapak-bapak yang mau menggantikan peran istrinya gitu di itu barangkali akan ya kita harus memberi kesadaran terutama kepada kaum laki-laki harus siap untuk bersaing gitu. Karena perempuan sekarang memiliki kesempatan yang sama, dan secara faktual tadi paling tidak di beberapa kampus khususnya di
di UPN saya lihat gitu ya, ya wanita lebih banyak yang masuk daripada laki-laki. Iya. Demikian. Iya ya. Jadi dengan kondisi mahasiswi ini porsinya lebih besar dari mahasiswa, Iya. maka sudah bisa diprediksikan ke depan seperti apa ya Iya. yang memegang peranan, dan itu tentunya tadi ya kekhawatiran Pak Dudi juga ada perubahan peran, Iya. perubahan peran laki-laki Iya. dan perubahan peran wanita, dan kondisi seperti itu akan mempersiapkan wanita menjadi punya ini lebih besar ya, Iya. tanggung jawab atau beban, kalau bisa dianggap beban, Iya. beban yang lebih besar. Nah, menurut Pak Dudi, ini pertanyaan pribadi aja, ini pertanyaan pribadi. Iya. Kalau Pak Dudi memberikan sepenuhnya kebebasan untuk ibu misalkan berkarir di luar, tapi tetap juga ada beban yang tadi bukan tugas di dalam keluarga. Ini bagaimana Pak? Sebagai ini aja, sebagai perwakilan generasi apa Pak Dudi, generasi apa, milenial ya atau Generasi kolonial. Kolonial. Karena ini kalau kita bicara yang Gen Z ini sudah milenial sudah agak beda nih peran Milenial pada bidang masanya, keluarga Bu. ya, milenial pada masanya. Nah, kira-kira Pak Dudi sih gimana tuh ininya? Bisa ya tetap berbagi tugas, ataukah ibu bekerja kan ya Pak, tetap juga harus melayani, atau ini seperti apa Pak? Ini pertanyaan yang enteng tapi nggak usah berpikir keras karena ini fakta aja. Ya, kalau saya kebetulan istri saya nggak kerja, Bu. Ya. Istri saya nggak kerja, jadi saya tidak merasakan ya kawan-kawan yang istrinya bekerja. Hanya saya kebetulan kan banyak di kantor teman-teman. Itu tadi sering melihat kasihan sekali gitu ya, karena di kantor sudah capek. Kalau saya di kantor capek, pulang ke rumah kan istirahat, Bu. Tapi kalau ibu-ibu kan pulang ke rumah pekerjaan rumah menanti gitu. Padahal belum tentu setiap orang punya pembantu. Nah, ini memang ya itu tadi dibutuhkan kerjasama yang lebih baik ya. Bapak-bapak di mana harus siap untuk melakukan dalam tanda kutip pekerjaan-pekerjaan di rumah begitu. Karena kadang-kadang ya itu pekerjaan di rumah itu kan tidak bekerja, Bu. Pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Oh, tidak bekerja gitu. Padahal ya seperti saya tadi bilang tidak bekerja. Padahal sebetulnya kan Bekerjanya 24 jam ya. capek, Bu. Istri saya pernah sakit lama, saya harus ngurus anak. Saya nggak sanggup, Bu, sampai dibantu oleh 2 pembantu. Anak 3, 2 pembantu yang membantu saya karena istri saya waktu itu sakit. Jadi saya tahu betapa capeknya gitu, dan istri saya sakitnya lumayan agak lama. Sehingga ya alhamdulillah saya sangat menghargai ya pekerjaan seorang ibu gitu di rumah. Nah, ya itu mungkin yang ini ya, yang memang dibutuhkan ke depan ketika tadi wanitanya banyak berkarir di luar rumah, tetapi tetap ke rumah harus menjalankan juga, karena memang peranan wanita juga di rumah kayaknya nggak bisa digantikan ya, kecuali kalau cuci piring itu sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun, tapi mungkin mendidik mungkin ya betul. ada sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Nah, Bu Ayu, kita nih sebagai wanita, tadi dari sesi sebelumnya ya Pak Dekan FK juga menyampaikan betapa wanita itu sebetulnya dibutuhkan justru ketika di rumah gitu ya. Nah, menurut Bu Ayu ini kan juga wanita yang sering di luar rumah, sering di luar, maksudnya memiliki karir di luar dengan sebegitu banyaknya ini. Menurut pandangan Bu Ayu gimana peranan wanita supaya bisa seimbang juga? Apakah itu bisa dilakukan nggak secara seimbang? Ya Bu, jadi menurut saya sih kuncinya cuma satu ya Bu ya. Artinya gini, kalau kita ingat apa sih sebetulnya yang diperjuangkan Kartini itu kan emansipasi ya, tadi yang Bapak bilang ya. Tapi yang seringkali orang lupa bahwa emansipasi kan bukan cuma perempuan, laki-laki juga emancipate, artinya kita setara. Nggak mungkin perempuannya aja mau maju kalau laki-lakinya juga nggak maju, ntar ya kejar-kejaran lagi gitu. Nah itu yang mungkin orang lupa. Saya mungkin kalau pakai kasus-kasus di Indonesia, mungkin Pak Dudi satu dari sedikit orang yang percaya emansipasi itu juga ada di dalam rumah tangga gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang aneh. Misalnya saya ingat karena saya sempat beberapa kali berkunjung ke Norway misalnya. Di Norway itu justru
cuti melahirkan itu harus suami dan istri. Jadi misalnya 2 tahun ya, kalau tidak salah dulu 2 tahun. Misalnya istri hanya mau ambil 6 bulan, maka 1,5 tahun berikutnya itu harus diambil oleh suami. Pokoknya 2 tahun itu anak harus dapat komplit bapak dan ibu. Kemudian dan itu dibayar oleh negara ya, dia nggak kerja itu tetap dibayar. Kalau laki-lakinya mau ambil 1 tahun, maka 1 tahun yang lain adalah perempuannya, si ibunya yang ngambil. Terus yang juga menariknya di sana itu waktu itu sempat ada gerakan besar bapak-bapak untuk merebut haknya mengasuh anak. Karena selama ini kan kalau suami istri bercerai, otomatis kan selalu di perempuan, di istrinya. Tapi bapak-bapak merasa, saya juga punya hak atas anak itu, saya juga ingin mengasuh anak itu. Sehingga waktu itu diperjuangkan supaya ada undang-undang yang membolehkan minimal mengatur ibu kalau pisah itu tidak boleh lebih dari radius sekian dari bapak. Supaya si bapak itu bisa tetap mengasuh juga gitu. Atau dalam usia tertentu atau bahkan ada pilihan anak bisa ikut ayah dan bukan ikut ibu, bukan secara otomatis diberikan kepada ibu. Artinya bapak harus punya tanggung jawab terhadap keluarga. Itu yang kita suka lupa gitu. Sehingga kalau perempuan berkarir di luar, yang diingatkan adalah dia harus tetap kembali ke rumah. Tapi kalau laki-laki nggak pernah diingatkan, kalau laki-laki berkarir di luar, dia tetap harus kembali ke rumah juga gitu. Dan tadi Pak Dudi kan mengakui gitu ya, berat itu kerja domestik itu kan pekerjaan yang tidak dibayar memang. Pandemi ini ya misalnya menarik Bu. Kemarin kebetulan ada teman yang melakukan riset tentang ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang bekerja di e-commerce itu loh, toko online, beberapa itu ya toko-toko online, nanti live segala macam. Jadi memang mereka menanggung bebannya jadi lebih besar, beban sosial tapi juga beban domestik dan juga beban ekonomi. Seolah-olah mereka hanya membantu ekonomi keluarga karena yang dianggap pencari nafkah adalah laki-laki. Tapi ketika pandemi, laki-laki juga kehilangan pekerjaan dan mereka jualan online, itu justru menjadi berat. Karena pada saat yang sama dia harus tetap melakukan pekerjaan domestik gitu. Nah itu buat saya itu jadi menarik yang harusnya sebetulnya bisa diselesaikan bersama-sama. Artinya ya kalau memang laki-laki harus kembali ke rumah, dia juga harus bisa adjust, menyesuaikan dengan pembagian peran yang lebih baik gitu. Pendidikan anak misalnya. Itu juga laki-laki juga tentu punya pendekatan yang berbeda, tapi juga anak itu lebih menghargai juga berbagai pendekatan yang bapak maupun ibu. Dulu tuh saya pernah juga survei riset di DPR Bu, anggota DPR perempuan. Jadi ada beberapa kasus, ada satu kasus itu saya ingat betul, anaknya nggak naik kelas. Yang disalahin adalah si ibu. Itulah kenapa kok perempuan jadi anggota DPR. Tuh anaknya jadi nggak naik kelas gitu misalnya, sehingga ya pilihannya adalah ibu-ibu yang jadi anggota atau pejabat-pejabat sore udah harus pulang, padahal rapat-rapatnya tengah malam atau menjelang pagi subuh. Ya perempuan nggak masuk lagi dong kalau gitu di dalam ini. Jadi menurut saya sih bapak-bapak juga harus disalahin kalau anaknya nggak tinggal kelas. Jadi emansipasi kan harus dua-dua gitu. Yang emansipate laki-laki juga perlu dibebaskan gitu untuk dia bisa punya peran lebih untuk anak-anaknya gitu. Karena kehadiran ayah itu memang merubah karakter anak menurut saya sih. Jadi penting ayah dan ibu itu sama-sama. Gitu Bu kalau menurut saya. Menarik ya. Jadi emansipasi itu bukan hanya kesetaraan wanita dalam hal sekolah, hanya dalam hal pekerjaan, tetapi sebetulnya laki-laki pun sama-sama memiliki emansipasi untuk sesuai dengan ininya ya. Punya tanggung jawab yang sama di dalam keluarga. Nah sekarang Bu Ayu melihat ya, tadi kan contoh-contoh di negara itu bagaimana sudah emansipasi sampai di level keluarga itu ya betul-betul diperhatikan, sehingga suami dan wanita dan laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal mengasuh, ya mendidik. Nah sekarang Bu kalau kita lihat ya di kondisi saat ini, apakah di Indonesia misalkan ya, di Indonesia ini dari sisi perusahaan atau juga dari sisi budaya itu sudah mulai nggak ke arah sana gitu, bahwa memberikan pemahaman
ini loh laki-laki perempuan tuh punya tanggung jawab yang sama dalam hal tertentu ini. Nah kira-kira seperti itu gimana tuh Bu? Kalau saya sih melihat selalu ada dua dimensi, Bu. Kalau misalnya kita bicara apa yang diperjuangkan Ibu Kartini misalnya ya, supaya perempuan lebih banyak yang sekolah, lebih banyak bisa keluar rumah atau apalah gitu ya. Mungkin kita itu bicara soal akses. Tadi yang seperti Pak Dudi bilang, memang sekarang secara akses terutama di perkotaan udah mulai terbuka gitu. Tapi justru saya sebetulnya agak tertarik, kemudian agak tergelitik untuk mempertanyakan kalau memang aksesnya udah terbuka, kenapa secara hasil bedanya bisa jauh. Misalnya ada, kalau perempuan semua bisa masuk ke politik, kenapa hanya ada 20% perempuan di parlemen? Kalau semua perempuan udah bisa kuliah tinggi, misalnya jadi universitas, jadi dosen, kenapa misalnya hanya segelintir yang jadi rektor dari 2.100 universitas di Indonesia misalnya? Ya Ibu mungkin salah satunya gitu, tapi kan bisa dihitung, mungkin saya nggak tahu berapa persisnya, mungkin Ibu lebih tahu. Tapi itu kan satu yang jomplang gitu. Aksesnya ada, kok outputnya luarannya bisa beda. PNS misalnya, dia kan seperti kerucut itu ya, semakin posisinya struktural ke atas semakin sedikit. Bisa dilihat yang paling atas itu ada berapa sih perempuannya dibanding dengan jumlah total PNS se-Indonesia misalnya. Itu sih yang saya pikir harus dipertanyakan juga, apakah kemudian kita bicara soal akses atau bicara soal hasil. Yang lain juga kita bicara soal formal atau yang tidak formal. Formalnya misalnya secara undang-undang, peraturan, aturan-aturan di lembaga itu rata-rata memang udah bagus. Undang-undang kita bahkan termasuk yang negara-negara yang paling awal tahun 60-an akhir, 70-an awal sudah meratifikasi konvensi PBB untuk anti diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk negara pertama, CEDAW itu. Tapi kok pada saat yang sama hari-hari ini kita bisa lihat ada 2.000-an produk perda yang justru bias terhadap perempuan, justru membatasi perempuan di wilayah publik. Ada jam malam, ada pengetatan-pengetatan yang hanya diberlakukan untuk perempuan. Jadi kan agak aneh gitu. Makanya saya pikir ya memang itu ya, menurut saya harus lebih banyak juga sih Bu yang melihat atau membuka mata. Karena saya pikir salah satu usaha yang dilakukan Ibu Kartini adalah mencoba membuka mata orang bahwa ada persoalan di masyarakat. Dulu persoalannya akan berbeda dengan sekarang. Artinya tantangan hari ini itu akan berbeda dengan tantangan yang dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin yang dihadapi Kartini adalah kolonialisme dan tradisi gitu ya. Sekarang mungkin kita bicara soal globalisasi, soal masyarakat digital yang borderless, soal kemiskinan. Jadi udah kompleksitasnya udah berbeda. Jadi mungkin analisisnya juga nggak bisa dipakai ukuran dulu perempuan nggak bisa sekolah, sekarang udah bisa sekolah. Ya sekarang udah bisa sekolah, tapi kan yang lain, dimensi yang lain itu yang berubah, itu juga harus diperhatikan juga sih menurut saya. Menarik ya. Jadi memang cita-cita Ibu Kartini ketika itu karena melihat kondisi masyarakatnya kan tidak memperkenankan wanita untuk sekolah. Tantangannya hanya itu ya. Nah tadi Bu Ayu menyoroti bahwa sebetulnya ketika kesempatan sekolah, kesempatan ini sudah ada, nah ternyata ketika hasilnya Bu Ayu masih memandang ini ada perbedaan. Nah Pak Dudi melihat nggak bahwa ada nggak sih perbedaan ya antara ini sama-sama nih laki-laki dan perempuan, tadi membandingkan dengan posisi sebagai rektor misalkan, ada nggak melihat perbedaan bahwa memang ada perbedaan untuk untuk menempati mungkin posisi ya ataupun kesempatan ini antara laki dan perempuan sekarang ini Pak Dudi? Menurut Pak Dudi gimana? Tadi mungkin Bu ya, saya kebetulan pernah mengelola suatu kegiatan di dalam organisasi di mana karyawannya adalah laki perempuan. Saya yang merekrut saya melakukan testing sampai dengan beberapa tahun bekerja sama dengan saya. Di awal tes rata-rata perempuan hasil tesnya lebih besar, Bu. Karena kebetulan waktu itu saya tes komputer. Sekitar 15 tahun yang lalu lah begitu. Itu
tes-tes yang dilakukan ya tesnya seperti ngetik dan selanjutnya. Hasil tes perempuan rata-rata lebih besar, lebih baik. Mereka lebih rapi, lebih teliti gitu. Tapi setelah bekerja, setelah berkeluarga, terlihat performance-nya turun, Bu. Perempuan tuh. Sementara laki-laki kalau tidak konstan dia naik. Begitu. Dan itu tadi mungkin Bu Ayu. Lama-lama ketika kan tidak begitu masuk jadi pimpinannya. Sehingga ketika jadi pimpinan kebanyakan laki-laki. Setelah saya amati begitu. Bertahun-tahun saya jadi pimpinan mereka, tidak pernah ada satu orang pun laki-laki yang izin ke saya anaknya sakit, Bu. Pak, saya tidak bisa masuk kantor, anak saya sakit. Tapi kalau ibu-ibu sering banget, anaknya sakit, suaminya sakit, Ambil rapot, segala macam. Jadi memang di pekerjaan akhirnya tadi banyak terganggu, gitu, keluarga. Gitu. Jadi memang saya setuju dengan Bu Ayu bahwa ya mungkin perlu ada semacam kampanye. harus sama begitu. Jadi jangan setengah-setengah. Karena tadi potensinya sudah baik wanita ini, karena mungkin mereka punya, saya nggak tahu ya kalau dari ilmu psikologi atau dari ilmu kejiwaan apakah wanita itu lebih teliti atau lain-lain. Tapi yang saya rasakan hasil tesnya memang memperlihatkan demikian, gitu. Dan ujungnya tadi ketika sudah bekerja, apalagi sudah berkeluarga, biasanya terlihat menurunnya tuh setelah berkeluarga, gitu. Itu saja sih, Bu, kalau yang saya lihat. Jadi kalau dari pengalaman Pak Budi sebetulnya antara laki-laki dan perempuan sebetulnya tidak ada diskriminasi ya dalam hal menempati satu jabatan, tapi lebih murni bahwa pertimbangan tadi pengalaman Pak Budi aja ya, lebih murni pertimbangannya karena faktor kinerja gitu ya. Betul. Nah, mungkin ini menjadi masukan juga ya buat wanita ini, ketika kita menginginkan sesuatu yang punya kesempatan karir yang sama, berarti memang kinerja lah yang menjadi acuan kita ya. Nah, Bu Ayu, kira-kira menurut Bu Ayu ya, kalau memang saya kira fair ya, ketika satu perusahaan atau institusi melihatnya adalah pure kinerja tanpa melihat ini laki-laki perempuan, ini adalah sesuatu yang fair. Nah, menurut Bu Ayu, apakah memang ada kendala ya, atau memang budaya kita yang belum bisa berubah? Ketika contoh kecil aja, kenapa wanita ini sering izin? Karena dia harus mengambil rapot misalkan. Nah, apakah ini berkaitan dengan sosial, karena kaitannya Bu Ayu orang politik juga, mungkin apa nih hal yang seperti apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kayak lingkaran gitu ya, Bu ya. Satu hal terjadi juga karena hal yang lain. Termasuk misalnya tadi arrangement di keluarga yang menentukan kinerja si pegawai perempuan misalnya, atau misalnya di kantor-kantor atau di DPR atau di kementerian dimanapun lah gitu. Nah, persoalannya adalah kinerja itu siapa yang menetapkan, memutuskan. Artinya misalnya tadi contoh yang DPR, kan dibuat sistemnya rapatnya sampai jam 12 malam sampai pagi. Di parlemen di Inggris itu tidak boleh ada rapat setelah pukul 6 sore. Jadi semua tidak boleh ada rapat. Itu untuk mengakomodir laki-laki dan perempuan harus bisa pulang ke rumah dan ngurus anak gitu. Dan itu kan nggak terjadi di sini, Bu. Kemudian tempat-tempat kerja misalnya, apakah tempat kerja juga mengakomodir perempuan menyusui misalnya? Karena kan terutama perempuan menyusui itu kan betul-betul nggak bisa ditolerir ya. Dia harus pulang, harus menyusui dan sebagainya. Atau ada tempat penitipan anak, tempat bermain yang bapak dan ibu bisa sama-sama mengawasi misalnya gitu. Itu jadi pertama itu. Tapi yang kedua saya pikir lingkarannya itu nggak lepas juga dari itu tadi bias gender antara peran laki-laki dan perempuan. Di kita mungkin juga karena pengaruh masyarakat agraris yang lama gitu ya, di mana nilai-nilai komunalnya masih sangat kuat, itu dilihat peran perempuan adalah di rumah tangga, di keluarga, manak, masak, apa tuh satu lagi apa tuh sumur, dapur, kasur gitu. Sehingga kalau orang tua yang ekonomi pas-pasan punya anak laki dan anak perempuan, kita udah tahu siapa yang akan disekolahin, siapa yang akan ditetap di rumah gitu. Jadi saya pikir cara berpikir itu juga masih ada, masih turun-menurun sampai hari ini.
Jadi ya tantangan terbesarnya mungkin itu ya, justru yang merubah paradigma itu yang lebih sulit Bu daripada yang pragmatis misalnya. Kalau pragmatis kita bisa intervensi lewat kebijakan, undang-undang atau apapun gitu ya yang bisa. Tapi begitu masuk ke lingkup domestik, balik lagi ke lingkaran itu udah nggak bisa lepas dari nilai-nilai yang itu yang bahasanya patriarkis itulah, budaya-budaya patriarkis itu. Ya. Jadi artinya sebetulnya Bu Ayu juga sepakat ya, untuk kesempatan itu bisa diberikan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Masalah yang tadi ya, ketika kondisinya dikondisikan sama seperti tadi jam kerja yang memang memungkinkan semua juga memiliki tanggung jawab di rumah yang sama, sehingga perempuan dan laki-laki juga bisa melakukan yang sama, maka itu menjadi fair ya buat perempuan. Tetapi ketika ini kemudian di dalam skop kecil rumah tangga ada budaya atau value-value yang memang menempatkan perempuan itu seperti harus bertanggung jawab penuh di dalam rumah. Nah ini yang menjadi ini lagi kendala lagi gitu untuk perusahaan bisa untuk perempuan bisa sejajar lagi dengan laki-laki. Nah mudah-mudahan mungkin dengan apa yang disampaikan Bu Ayu, kira-kira untuk yang bukan domestik, kalau mungkin nanti ya ke yang level domestiknya tuh apa yang harus kita lakukan ya supaya ketika dunia luar sudah memberikan kesempatan yang sama, sehingga ini juga ikut juga ada perubahan. Nah kira-kira menurut Bu Ayu apa tuh yang harus dilakukan? Kayaknya perlu ada support system Bu ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Artinya bahkan untuk sesama perempuan juga, ini juga satu hal yang sering kali bermasalah ya. Sesama perempuan bukannya saling mendukung, justru dalam beberapa kasus justru saling menjatuhkan gitu ya. Padahal padahal sebetulnya tantangannya perempuan itu sama kan. Ketika dia keluar rumah itu support sistemnya kan jauh gitu dari dia. Nah dia juga butuh support system untuk karir. Tapi di dalam rumah juga perlu support system untuk karir. Kuncinya saya pikir partnernya itu sih, mitranya, pasangannya. Kalau pasangannya dari awal juga sudah menempatkan bahwa rumah tangga adalah urusan si ibu, dia urusannya yang cari makan. Padahal zaman dulu juga tesisnya juga yang keluar rumah perempuan sebetulnya yang berproduksi, bertani apa segala macam gitu kan. Laki-laki mungkin lebih berburu gitu. Tapi intinya masih ini. Jadi saya pikir kuncinya itu support system, baik keluarga domestik maupun support system di luar gitu ya. Tapi juga bagaimana kita bisa saling memahami, saling menghormati, saling respect antara pasangan gitu, antara dua couple ini. Karena kalau nggak ada mutual respect, nggak ada mutual understanding, susah juga ya Pak ya jalan mau kayak apa gitu. Bahwa kemudian perempuan memilih untuk di rumah atau bahkan laki-laki yang memilih di rumah, saya pikir itu bukan perdebatannya, bukan di situ. Sekarang kalau misalnya laki-laki nggak kerja di luar, kan malunya kayak apa itu di keluarga dia, kan dia di rumah gitu, di lingkungannya juga dikata-katain. Padahal sebetulnya nggak harus begitu, karena pekerjaan itu harus punya value, harus dinilai atau punya nilainya, bobotnya itu baik di pekerjaan yang di rumah maupun yang di luar rumah. Cuman bedanya bentuk kompensasinya gitu ya. Kalau di luar mungkin kompensasinya karena dianggap ada pemilik perusahaan gitu, kompensasinya bisa uang. Tapi di dalam rumah juga perlu ada kompensasi gitu. Nah itu yang boundaries itu yang harusnya udah dibuka sih. Jadi kalau ya itu tadi sih support system sama saling pemahaman antara dua pasangan ayah dan ibu ini Bu. Ya. Ini ya, jadi memang perlu ada perubahan paradigma dalam skop ininya. Kalau secara peraturan di luar sudah membuat kesamaan-kesamaan, ini juga akan menjadi masalah ketika di dalam masih tetap berlaku paradigma lama gitu. Nah Pak Dudi, kalau kita lihat nih ya, paradigma lamanya kan seperti itu ya, antara ada pemisahan peran itu antara wanita dengan laki-laki di rumah. Nah tapi kalau kita lihat ya Pak Dudi, sekarang ini ada generasi-generasi yang sekarang ini di level anak-anak muda, mereka sudah mulai ya membagi peran yang lebih fleksibel gitu antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Kadang-kadang kita lihat ya anak-anak muda sekarang di mall sudah nggak malu tuh
memangku anak. Nah, Pak Dudi melihat paradigma ini seperti ini gimana Pak? Kalau saya setuju, Bu. Bagus, gitu ya. Karena Sebentar, Pak Dudi pernah mangku anak? Mau? Itu pakai kain. kalau saya bahkan apa ya, anak-anak tuh lebih, karena tadi ya, saya pernah sampai ngajar tuh nggak boleh di bawah jam 10, Bu. Karena istri saya baru melahirkan anak yang nomor 2, anak yang nomor 1 saya masuk ke TK. Jadi antar jemput dulu, Bu. Jadi semua saya ngajar di sore atau siang. Dan saya sempat nongkrong gitu di TK. Dan teman saya ibu-ibu semua. Berarti gitu. sebelumnya juga Pak Dudi mas sudah ini di dalam rumahnya sudah Iya. melakukan paradigma baru ya. Kalau saya memang karena saya senang dengan anak-anak dan kalau saya nggak masalah mengerjakan berbagi tugas ya dengan istri, Bu. Karena saya pikir tadi saya sepakat dengan Bu Ayu bahwa suami istri itu saling mengisi ya. Kita itu plus positif negatif yin and yang begitu. Sehingga ya memang perannya harus saling mengisi, ketika yang satu membutuhkan bantuan, yang lain harus membantu. Iya. Nah itu sepertinya clear ya kalau seperti itu. Tapi Bu Ayu sekarang melihat secara umum, secara general Indonesia kan nggak cuma di kota besar. Apakah hal ini juga sudah mulai memasyarakat seperti itu, atau kalau kita lihat di lapisan-lapisan ya terkait dengan antara peran wanita dan laki-laki itu seperti apa sih kelihatannya saat ini gitu. Jangan di level yang ini ya sudah terdidik seperti itu. Secara umum masyarakat Indonesia, Bu Ayu pernah lihat di daerah-daerah seperti apa tuh? Variatif ya Bu ya. Saya pikir misalnya Aceh ya, karena saya sejak lama risetnya di Aceh dan masih sering bolak-balik ke Aceh. Saya pikir di Aceh itu betul-betul ini sekali ya, beda sekali laki-laki dan perempuan gitu ya. Agak mengagetkan, saya beberapa tahun di Aceh, ternyata kepala kampungnya justru banyak perempuan misalnya. Kemudian yang belanja ke pasar justru laki-laki gitu. Kalau ada hajatan bersama justru yang masak laki-laki gitu. Jadi peran-peran domestik yang stereotipikal itu nggak terjadi. Tapi misalnya di tempat lain ya, jadi mungkin setiap tempat ada karakter berbeda. Mungkin yang bisa, kalau bisa dibilang faktor yang mungkin masing-masing bisa menentukan itu secara signifikan, misalnya faktor ekonomi. Kemudian faktor budaya di tempat masing-masing. Kalau tentu saja kalau misalnya ekonominya semakin sulit, ada pilihan-pilihan yang mereka harus buat dalam hitung-hitungan pragmatis gitu ya. Misalnya tadi itu dengan kondisi kondisi ekonomi terbatas, ada pilihan menyekolahkan anak laki-laki atau perempuan. Nah biasa pilihan-pilihannya itu akhirnya jatuh-jatuhnya ke pilihan yang sifatnya patriarki itu tadi, mengedepankan laki-laki karena pemikiran bahwa laki-laki harus mensupport keluarga itu masih besar gitu. Kultur juga berpengaruh ya menurut saya ya. Di beberapa tempat nggak bisa seragam sih, tapi memang masyarakat pesisir biasanya lebih egaliter, lebih melihat ini nggak ada masalah dengan peran laki-laki dan perempuan. Tapi memang di beberapa masyarakat memang masih sangat strict melihat bahwa perempuan itu harus di rumah, tidak usah menjadi warga negara kelas 2 lah gitu. Jadi agak variatif sih Bu menurut saya. Pertama faktor ekonomi berpengaruh pada faktor pendidikan, tapi juga faktor budaya yang untuk masyarakat komunal agraris seperti di Indonesia masih menjadi satu pegangan dalam berkehidupan gitu. Jadi semakin dia komunal, semakin dia berpijak pada keluarga, biasanya akan makin lebih konservatif melihat peran laki-laki dan perempuan. Ya betul, mungkin masih ada PR ke depan barangkali ya untuk memberikan pemahaman tentang emansipasi tadi ya. Jadi emansipasi. Baik teman-teman bela negara, kalau dari perbincangan tadi emansipasi yang
yang diupayakan oleh Ibu Kartini sepertinya sudah menunjukkan hasilnya ya, di mana kita semua perempuan memiliki kesempatan yang dicita-citakan Kartini untuk bisa sama-sama dengan laki-laki dalam hal mendapat pendidikan, itu sudah terbuka. Tetapi ada hal lain yang memang harus kita maknai ya, terkait dengan emansipasi yang mengisi emansipasi itu antara laki dan perempuan dalam skop peranan-peranan, bukan hanya masalah akses pendidikan gitu ya. Bagaimana paradigma baru bahwa ada kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin di kota besar itu sudah mulai dapat menyesuaikan. Tapi kita lihat tadi dari Bu Ayu bahwa ada tergantung dari karakteristik daerah-daerah, dan ini mungkin mudah-mudahan ke depan dengan Hari Kartini tahun 2021 ini, cita-cita Kartini yang lain terkait dengan emansipasi dapat kita perjuangkan. Penutup nih Pak Dudi, silakan minum dulu. Iya. Dulu, ya. Terima kasih. Penutup untuk Pak Dudi dulu. Tahun 2021, harapan Pak Dudi terhadap Kartini Indonesia apa? Mohon diulang. Kembali ke rumah. Harapan Pak Dudi untuk Kartini Indonesia ke depannya bagaimana? Saya ingin Kartini Indonesia di masa depan itu bisa mengembangkan potensinya secara optimal, Bu, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Karena memang ya tadi di satu sisi laki perempuan mempunyai derajat yang sama, kesamaan, tapi juga memiliki peran-peran yang tidak bisa digantikan, seperti misalnya tadi ya, bahwa harus menyusui, harus hamil, yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Tapi tidak memasak, tidak harus ya kalau memasak. Kalau memasak bisa dikerjakan berdua, Bu. Jadi tadi tetap sekalipun jadi apapun, tetap tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita, gitu. Ya. Intinya itu. Jangan lupa kodrat wanita, itu pesan dari harapan dari Pak Dudi. Bu Ayu, harapannya Bu Ayu tadi bisa lebih dirinci tuh, rasanya harapan wanita-wanita ya. Bisa sebagai penutup, apa sih sebetulnya yang bisa dikerucutkan harapan Bu Ayu nih agar Kartini ini mendapatkan emansipasi yang seutuhnya tadi itu? Apa ya? Saya pikir sama dengan Pak Dudi tadi ya, esensi dari perjuangan Kartini kan membebaskan perempuan dari apa yang mengkungkung dia sehingga dia tidak bisa memenuhi potensi dirinya. Jadi kalau memang peluang itu ada, ya itu harus dioptimalkan. Pada saat yang sama mungkin sistemnya juga lebih terbangun untuk perempuan bisa lebih adil terhadap perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Jadi mungkin pemaknaan yang lainnya seperti tadi saya sampaikan, emansipasi juga laki-laki harus minta emansipasi. Dalam hal apa? Dalam hal juga urusan domestik, urusan keluarga, urusan sosial gitu. Memang bahwa fungsi reproduksi ada di perempuan, tapi kita nggak tahu ya berapa tahun lagi mungkin teknologi laki-laki bisa menyusui gitu misalnya, saya nggak tahu juga. Tapi intinya sejauh ini memang perempuan masih kodratinya ada di situ, di fungsi reproduksinya. Iya. Tapi kemudian kan fungsi reproduksi itu juga tidak terwujud kalau tidak ada kontribusi laki-laki juga gitu. Artinya kemudian konsekuensi dari itu ya laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab yang sama terhadap produksi yang mereka lakukan sama itu tadi. Jadi saya pikir itu sih Bu, yang mudah-mudahan semangat ke depannya itu tetap semangat untuk memenuhi potensi dirinya, tapi juga semangat untuk memastikan sistem cara pandang itu juga bisa lebih adil terhadap laki-laki dan perempuan. Karena saya pikir laki-laki juga kasihan gitu, nggak punya kesempatan untuk lebih lama sama anak-anaknya, nggak punya kesempatan untuk improvisasi masakan atau bersihin rumah gitu. Saya punya teman tuh bahkan suaminya di BI Bu, tapi dia senang sekali bersih-bersih rumah sampai dia pensiun dini, dan hanya karena dia senang bersih-bersih rumah, jadi rumah itu dia yang mengatur betul. Si istri
jurnalis pulang ke rumah istrinya Sudah beres. udah beres gitu. Tapi ya Ya. karena kultur di masyarakat yang masih melihat aneh, laki-laki kok nyapu gitu, laki-laki kok nyuci baju, laki-laki kok nyuapin anak, kasihan juga kan laki-laki jadi terdiskriminasi gitu. Itu Malah tidak mendapat emansipasi ya. Iya. Melakukan sesuatu yang sebetulnya itu sah-sah saja sebagai pekerjaan laki-laki. Demikian teman-teman bela negara. Silahkan disimpulkan sendiri, tapi kita berharap bahwa emansipasi yang dicanangkan oleh Ibu Kartini ini itu adalah emansipasi untuk skopnya masalah ketika Ibu Kartini hidup ya. Nah, masalah emansipasi berikutnya tentu lebih berbeda lagi. Nah, inilah mari kita sama-sama agar emansipasi sepenuhnya baik untuk laki-laki dan perempuan ya Bu Ayu ya, Pak Dudi, Ya, betul. itu bisa kita perjuangkan kembali karena harus kita usahakan. Demikian, terima kasih Pak Dudi, Bu Ayu, terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu Terima lagi. kasih, Pak. Terima kasih teman-teman bela negara. Tadi kita sudah dengarkan perbincangan dari kedua narasumber ini terkait dengan Hari Kartini. Nah, saksikan terus sesi-sesi berikutnya diskusi tentang khusus Hari Kartini dari narasumber yang luar biasa. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman bela negara. Kembali kita ketemu lagi dalam rangka memperingati hari ini tanggal 21 April Hari Kartini. Sesi ini kita akan berbincang kembali terkait dengan Hari Kartini dan saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Nah, kali ini narasumbernya adalah para Kartini UPN Veteran Jakarta khususnya. Di sebelah saya ini adalah Ibu Dian. Ibu Dian ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis. Masih muda, cantik, menjadi dekan di Fakultas Ekonomi. Nanti kita dengar bagaimana pendapat dari Ibu Dian ini terkait hal-hal yang sederhana saja yang terkait dengan Hari Kartini. Nah, sebelah saya ini juga Kartini dari Fakultas Ilmu Komputer. Beliau adalah Ibu Ermatita, Dr. Ermatita. Beliau sekarang ini Kartini di Fakultas Ilmu Komputer ya Bu. Iya. Memimpin Fakultas Ilmu Komputer. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian dan Bu Erma, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya tentang Ibu Kartini. Sebelumnya dalam sesi ini saya ingin membacakan satu surat Kartini yang mungkin ini kita bisa obrolkan ya. Jadi saya ini pengalaman sedikit. Saya membaca surat-surat Kartini ini mungkin sudah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saya ingin tahu apa sih surat-surat Kartini itu. Ternyata ketika saya baca banyak hal yang merupakan hal-hal yang baru yang saya ketahui. Ternyata apa yang diperjuangkan Ibu Kartini itu kalau kita tahu hanya terkait masalah pendidikan gitu ya, seperti itu, ternyata luar biasa. Nah, nanti teman-teman bela negara kita akan lihat ya beberapa cuplikan surat untuk kita mengetahui lebih dalam sebetulnya luar biasa Ibu Kartini ini. Ada satu surat yang menginspirasi saya ini untuk diskusi karena ini kita punya 2 Kartini yang dua-duanya adalah bergerak di bidang pendidikan. Nah, surat Kartini ini dari surat Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya yaitu tanggal 4 Oktober 1901. Nah, beliau menulis surat. Ibu Kartini ini menulis surat kepada Prof. Anton dan Nyonya. Isinya seperti ini. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita agar kaum wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam dalam kurung sunatullah
sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama. Nah ini Bu Erma, ini adalah surat dibuat oleh Ibu Kartini 4 Oktober 1901, kan luar biasa ya. Beliau di 1901 dalam kondisi Indonesia itu masih lekat dengan feodalisme ya. Beliau sudah memikirkan terkait dengan peranan wanita. Nah berkaitan dengan ini saya tanya ke Bu Erma Titan dulu ya. Nah, Bu Erma, kalau kita dengar tadi salah satu surat Kartini ini kan terkaitnya dengan masalah pendidikan. Nah kira-kira nih Ibu di dalam profesi Ibu nih sekarang sebagai dekan ya, Ibu bagaimana cara Ibu melakukan pendidikan ke anak-anak Ibu seperti yang diinginkan oleh Kartini ya. Ketika Ibu sudah menjadi doktor komputer, nah bagaimana peranan pendidikannya di keluarga Ibu? Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau saya lihat memang di surat yang dibacakan Ibu tadi, sebetulnya kalau kita lihat begitu jauh pemikiran Ibu Kartini pada zaman itu ya. Sepertinya itu tidak lekang oleh waktu sampai zaman sekarang itu. Nah, saya kira berkat perjuangan beliau, ya kita ini mungkin sejajar, bukan berarti sama dengan laki-laki, tapi artinya emansipasi kita memang berkat perjuangan beliau udah mungkin sekarang ini kan seperti kita dengan saya dengan Bu Dian bisa mungkin duduk di bangku sebagai dekan atau pimpinan di salah satu fakultas itu, dan itu juga sebagai pendidikan yang sudah kita capai sampai artinya pendidikan tertinggi pun sudah dimiliki oleh perempuan. Nah, sebagai ibu untuk menyikapi hal ini, karena saya sendiri punya 4 anak ya, jadi bagaimana mengejawantahkan apa yang sudah diperjuangkan Ibu Kartini ini, yang saya harus transfer istilahnya kepada anak-anak. Nah, yang saya lakukan itu adalah hanya memberi pengertian kepada anak-anak bahwa bagaimanapun pendidikan itu penting, dan selain pendidikan itu berlaku jujur, kemudian bekerja tanggung jawab ya, tanggung jawab dan dalam arti bekerjalah sebaik-baiknya. Saya tanamkan kepada anak-anak untuk mencapai tertinggi kehidupan manusia itu hanya satu, jujur dan tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kita dimanapun kita berada. Nah, itulah yang saya tanamkan sebagai ibu, karena sebagai ibu pun kita punya tanggung jawab banyak sekali dibandingkan laki-laki sebetulnya menurut saya ya. Karena kita selain bekerja di rumah masih banyak yang tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Tidak seperti laki-laki, kalau sampai di rumah ya tinggal ini aja gitu, duduk-duduk gitu ya. Kalau kita perempuan selain bekerja sampai di rumah tetap harus masak ya, tetap harus artinya menjalankan kodratnya sebagai perempuan, dan itu bukan satu sisaan, tetapi itu adalah suatu kewajiban. Dan kalau saya merasakan itu adalah satu kenikmatan tersendiri sebagai ibu gitu ya, bahwa sampai di rumah kita masak, kemudian menyiapkan makan, iya, kadang-kadang iya, kadang-kadang Bu, kalau lagi pengen masak. Jadi untuk anak-anak, dan kalau anak-anak saya juga kadang-kadang kalau hari libur minta ibunya yang masak. Masakan apa Bu yang menjadi unggulan Ibu? Apa aja, kadang-kadang makan Bu, kalau pempek, somai gitu. Iya, beli tom yum, iya, tom yum gitu-gitu. Luar biasa ya. Iya. Jadi itu saya kira berkat perjuangan Ibu Kartini lah kita bisa seperti ini sekarang ya. Artinya emansipasi wanita, tapi bukan berarti wanita sejajar dengan laki-laki. Tetap kita adalah di bawah laki-laki. Itu yang terpatri di pikiran saya, dan kewajiban kita sebagai ibu bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya
pendidikan di luar itu mereka bisa serap juga. Mungkin Oke. seperti itu. Ini ya luar biasa ya, bahwa ibu dengan kesibukan, kayaknya ibu sering pulang malam ya dari masih juga masih ketika pulang ke rumah masih menjalankan kewajiban seorang ibu ya. Mungkin tadi dengan ibu menyediakan waktu untuk masak gitu. Kalau ini ya, saya ingin tahu ketika ibu pulang ya ke rumah itu dengan sudah bekerja cukup ini juga ya, cukup lelah mungkin ya, ketika kerja cukup lelah di kantor. Nah kira-kira ibu merasa nggak punya dua fungsi ya, sebagai juga pegawai yang punya tugas dan kewajiban, tapi ibu juga sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga juga punya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Kira-kira merasa ada kendala nggak Bu untuk menjalankan dua fungsi itu? Kalau saya sendiri merasa tidak ada kendala, karena saya itu berpikir bahwa apa yang dihadapi baru saya kerjakan gitu loh. Jadi saya nggak mikirin, nggak pernah merasakan kerjaan itu berat. Jadi dan saya harus bisa memanage mana yang prioritas didulukan pekerjaan. Jadi walaupun itu adalah pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor, jangan sampai terbengkalai, dua-duanya harus selesai. Jadi artinya ibu profesional aja ya. Kalau menjadi pegawai ya profesional. Tidak minta ini kan Bu, ketika menjadi pegawai sebagai wanita minta keringanan karena kita ini wanita, maka ada keringanan khusus misalkan untuk wanita. Ibu pernah nggak merasa bahwa kita ini perlunya diistimewakan gitu, karena kita kan wanita harus kerja di rumah, ketika kerja di kantor kita minta sedikit keringanan. Pernah nggak ibu melakukan seperti itu? Tidak pernah Bu. Dari dulu saya ditugaskan apa saja oleh pimpinan, itu nggak pernah saya tolak. Dan saya tidak pernah minta keringanan dari pimpinan, karena saya merasa bahwa apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan pada waktunya. Iya. Baik, teman-teman bela negara, luar biasa ya yang disampaikan oleh Dekan FIK ini. Bu Dekan ini menjalankan cita-cita Kartini, tetapi juga tidak meminta keringanan ya, sehingga di dalam bekerjanya juga profesional saja ya, mau laki-laki dan perempuan ya, kita sama-sama punya kewajiban yang sama ya Bu. Terakhir Bu, Ibu sebagai wanita yang cukup ini ya, cukup aktif lah ininya dengan dua tugas tersebut. Kira-kira Ibu masih menyempatkan waktu nggak untuk bisa di rumah berbicara dengan anak-anak gitu, seperti itu masih punya waktu? Ya, jadi saya berupaya untuk di rumah itu ngobrol. Kalau malam itu saya harus ketemu sama anak-anak. Ya walaupun sebentar, kita harus ada ngobrolnya gitu aja. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Baik, jadi semua bisa tertangani ya Bu. Iya, dengan insya Allah. Ya. Nah, terima kasih Bu Erma. Iya. Nanti kita Iya. ngobrol lagi ya. Nah, kita ke ibu muda ini, ibu muda. Bu Dian ini masih muda loh, sudah nggak boleh nanya umur ya, soalnya kalau di forum publik ini umur buat wanita itu rahasia. Bu Dian juga ini ya punya dua peran seperti itu ya. Kalau Bu Erma mungkin tadi anak-anaknya sudah cukup dewasa ya. Nah sekarang Bu, untuk menjalani peran Kartini nih dua fungsi seperti itu, sementara ibu putranya Dua. Mas dua ya, Iya. usia Yang paling kecil usia 11 tahun. 11 tahun, lalu 11 tahun. Yang paling kecil, yang besar usia 16 tahun. 16 tahun. Jadi artinya kan masih sekolah ya. Masih sekolah. Nah, saya ingin tahu nih cerita ibu untuk menjalankan tugas. Dari satu sisi kan kita harus profesional ya Bu ya. Apapun sebagai pegawai ya, tidak ada kita perempuan atau laki-laki, itu profesional. Nah, bagaimana sih kiat ibu untuk menjalankan peran itu? Ya, baik, terima kasih Bu Rektor atas pertanyaannya. Selamat Hari Kartini dulu ya Bu Rektor ya, Bu Dekan. Ya, memang Kartini ini telah menginspirasi wanita Indonesia gitu ya. Selain itu saya banyak juga terinspirasi dan dididik oleh ibu saya Bu. Jadi ibu saya dari saya kecil, karena anak-anak ibu saya ini 3 itu cewek-cewek ya Bu ya. Sehingga dari kecil ibu saya itu menekankan bahwa meskipun
wanita gitu ya, tetap harus pendidikannya harus dikejar, terus harus mandiri, tidak boleh bergantung sama orang lain siapapun itu meskipun suami, seperti itu. Jadi memang dari kecil ibu saya menekankan bahwa sebagai wanita kita harus bisa menolong diri sendiri. Itu yang ajaran dari ibu yang saya anut sampai sekarang gitu. Nah, tentu saja Bu Rektor mesti harus bagi-bagi waktu, bagi-bagi curi-curi waktu untuk bisa ngobrol sama anak gitu ya. Dan untuk pekerjaan yang saat ini alhamdulillah diberikan amanah menjadi dekan, itu juga terus terang atas izin mereka juga. Saya memang minta izin ke mereka karena sebelumnya juga sudah banyak menyita waktu pada saat sekolah itu kan, jadi atas izin mereka semua, mereka menyetujui. Nah akhirnya ya memang harus bagi waktu Bu, bahkan ketika sekolah tuh anak saya ada PR tuh menunggu bundanya. Jadi bundanya pulang jam berapapun, alhamdulillah mereka pengertian gitu Bu ya. Jadi sabar, tidak pernah protes, tidak pernah marah-marah. Artinya pengertian gitu, tidak. Nggak pernah dikomplain ya sama anak-anak? Nggak pernah. Sama suami Bu, dikomplain nggak? Suami ya sebelum maju menjadi kemarin dekan tentu minta izin beliau juga gitu ya. Beliau menyetujui dan mendukung penuh akhirnya seperti itu. Dan bahkan beliau mendukung itu dengan kalau biasanya saya yang ikut rapat ke sekolah anak dan lain-lain, beliau menyupport. Kalau saya tidak bisa karena alasan pekerjaan, beliau yang hadir rapat sekolah dan lain-lain. Cuman ketika dengan anak yang besar itu selalu ingin bundanya yang datang. Jadi saya sebisa mungkin menghadiri undangan apapun itu dari sekolah. Kemudian kalau itu tadi yang saya jelaskan ya Bu ya, ketika ada PR jam berapapun, bahkan jam 10 ditunggu. Jam 10 sabar ya Ibu ngajar ya. anak-anak. Jadi mungkin nggak pede Bu kalau nggak ada bundanya, padahal itu bisa dia kerjakan. Jadi itu sih harus bagi-bagi waktu. Jadi artinya dua peran untuk wanita sekarang ini nih diwakili Bu Erma dan Bu Dian. Semua bisa dijalankan ya. Tapi sepertinya memang seperti yang disampaikan Bu Dian ya, itu bisa berjalan harus disupport sih ya sama di keluarga juga. Nah, Bu Dian support dari anak-anak, sepertinya sudah ini ya, sudah memahami. Lalu support dari suami gitu ya, itu tentu jadi penting ya Bu ya untuk. Nah kira-kira Bu Dian nih sekarang ya sudah, mungkin Bu Erma juga tidak mungkin lah rasanya bisa sampai ke titik capaian sampai saat ini kalau keluarga tidak mendukung ya. Nah kira-kira di lingkungan kerja Bu, di lingkungan kerja Ibu kan sebagai pimpinan di satu fakultas ini membawahi juga ya beberapa teman-teman yang laki-laki misalkan. Nah itu kira-kira gimana Bu? Ada strategi Ibu nggak? Karena kadang-kadang juga tidak mudah mungkin ya menerima pimpinan perempuan misalkan. Ya kebetulan memang di ekonomi ini yang sekarang ini wadik-wadiknya juga banyak yang perempuan. Cuman ada para kajur dan wadik dua laki-laki. Cukup kita tegas saja Bu, jadi tegas dan sesuai porsinya gitu ya. Dan kita harus juga mengendalikan emosi ya Bu ya, karena ya, seperti yang kita tahu ya kalau wanita itu kan ada saat-saat tertentu kadang emosinya lagi tinggi-tingginya itu seperti itu. Artinya ketika menjunjung terbawa ke kantor. Intinya ya sebisa mungkin kita profesional gitu ya, menempatkan diri, tidak terlalu bosi ya Bu ya. Jadi mereka itu kan juga rekan kerja seperti itu, jadi profesional saja. Nah itu yang membuat mereka beliau-beliau ini para pimpinan yang laki-laki ini akhirnya juga memahami dan memberikan apa ya kerjasama yang luar biasa sesuai porsinya seperti itu. Kuncinya adalah profesional. Ya. Jadi rekan kerja juga bisa, rasanya sudah nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan lagi ya di dalam pekerjaan kita antara laki-laki dan perempuan. Semua sepertinya sih ya lihat aja kinerja masing-masing, tidak melihat lagi laki-laki atau perempuan ya. Bu, tadi di awal saya menyampaikan satu surat ya terkait dengan pendidikan. Ibu mungkin ada nggak surat favorit dari Bu Dian dulu?
surat favorit dari Ibu Kartini yang surat ini menginspirasi Ibu. Iya. Ada surat, boleh Bu dibacakan Bu? Ada Bu, Ya. Saya kebetulan sangat terinspirasi ya oleh surat Kartini itu kepada Nyonya Van Kool 21 Juli 1902. Nah di sini Kartini dan spiritualitas gitu ya. Nah saya bacakan ya Bu ya. Jadi di surat tersebut Kartini mengawali dengan moga-moga kami mendapat rahmat dapat bekerja membuat agama lain memandang agama Islam patut disukai. Kemudian surat Kartini juga kepada Nyonya Abendanon masih terkait dengan spiritualitas itu tanggal 12 Oktober 1902 dan saya menjawab tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan kami tetap beriman kepadanya. Kami ingin mengabdi kepada Allah dan bukan kepada manusia. Jika sebaliknya tentulah kami sudah memuja orang lain bukan Allah. Gitu. Nah ini menurut saya Kartini ini sangat mengingatkan wanita ya untuk selalu hatinya terikat kepada Allah. Kenapa? Karena yang Ibu tahu ya zaman emansipasi seperti ini kalau kita di hati kita wanita, pimpinan wanita ini tidak mengikatkan hati kepada Allah, kita akan selalu akhirnya nanti bisa tidak menghormati suami, mungkin sebagai kepala rumah tangga, merasa lebih karena kita mungkin sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Kemudian kita juga selalu karena pekerjaan kita di lingkungan itu saling interaksi banyak orang ya Bu ya, akhirnya kita selalu dilindungi oleh Allah. Dilindungi dengan hal-hal yang tidak baik gitu seperti itu. Dan kemudian kita selalu bisa melakukan suatu pekerjaan itu niatnya adalah ikhlas sehingga tidak terlalu senang dan gembira, bangga, sombong ketika kita berhasil dan tidak terlalu terpuruk ketika usaha kita belum mencapai keberhasilan. Itu Kartini luar biasa. Pada zaman itu saya bisa membayangkan zaman seperti itu di mana pemikiran itu sungguh luar biasa ya Bu ya, tidak hanya duniawi saja tapi spiritualitas dan wanita sebagai ibu, sebagai pintu pertama mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya itu sangat perlu pondasi itu. Menurut saya itu yang perlu kita sebagai wanita di masa sekarang mengingat melaksanakan jiwa spiritualitas itu. Ya, teman-teman bela negara, tadi surat yang disampaikan Bu Dian ya, yang dibuat oleh Ibu Kartini, dibayangkannya bukan sekarang iya, ya, betul. tapi kita membayangkan kondisi tahun 1902 atau tadi surat saya aja 1901, berarti sudah sekian ratus tahun yang lalu dalam kondisi Indonesia jauh sekali dengan kondisi saat ini dan Ibu Kartini sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang tadi Ibu katakan ya, pendidikan gitu, dia sudah berpikir untuk wanita dan dia bukan berpikir untuk kepentingan wanita tapi lebih ke bagaimana wanita itu bisa bermanfaat seperti tadi ya. Lalu masalah spiritual, nah ini kan menjadi lengkap gitu ternyata ya. Betul. Dari kita mengkaji surat-surat itu Kartini itu lengkap betul itu dari sisi pendidikan. Lalu dia juga pendidikan itu kan konotasinya modern ya, tapi dia melengkapi dengan spiritualitas tadi ya, luar biasa. Jadi memang Ibu Kartini ini pejuang kaumnya dan luar biasa. Nah Bu Erma juga pasti punya ya, dari sekian banyak surat Kartini mungkin ada surat yang menginspirasi Ibu Bu. Silakan boleh dibaca Bu. Ibu melihatnya dari sisi yang mana melengkapi tuh? juga dari yang Bu Dian sampaikan ya, bahwa Kartini itu adalah pejuang pendidikan. Kalau tadi dia juga dilengkapi dengan spiritual. Di sini juga saya favoritkan ini surat Kartini kepada Stella. Ini ditulis tanggal 18 Agustus 1899. 1899. Iya. Ini judulnya adalah Kartini dan feodalisme. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa bagi saya hanya ada dua macam keningratan bagi Bu Kartini. Jadi keningratan itu adalah pikiran. Jadi dan
Satunya lagi adalah keningkratan dalam hal budi, akhlak gitu ya. Tidak ada manusia yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang membanggakan asal keturunannya. Nah, apakah berarti sudah beramal soleh bagi orang yang bergelar apa macam graf atau baron. Kemudian tidaklah dapat dimengerti oleh pikiranku yang picik ini. Jadi menurut beliau ningrat itu tidak ada. Ya, tidak juga dengan keturunan, tidak juga dengan mungkin rasisme kalau seperti sekarang ini. Jadi tidak ada yang lebih mulia daripada orang itu punya pikiran dan budi. Jadi apapun di dunia ini kalau kita punya pikiran dan punya budi, artinya pikiran yang bagus tapi tidak diikuti dengan budi akhlak yang baik, ya itu akan terpuruk juga. Tapi orang berakhlak tidak punya pikiran juga tidak bisa bergerak. Nah, mungkin itu kalau saya favorit sekali dengan surat ini dan betul menurut saya bahwa manusia itu harus ada keseimbangan antara pikiran dan akhlak. Bahwa budi itu harus di akhlak itu harus benar-benar dipertahankan, artinya itu yang perlu. Jadi sepintar apapun kalau akhlaknya jelek, bangsa Indonesia nggak akan bisa maju. Ya, Kartini sudah ini ya. Iya. Luar biasa ya. Dia ningrat, tapi buat Kartini itu interpretasi ningrat itu bukan ningrat turunan, tetapi ningrat dalam hal pikiran ya. Dalam pikiran dan budi. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman bela negara, mudah-mudahan dengan waktu sedemikian singkat kita bisa obrolan ini bisa memberikan perspektif yang berbeda, tambahan ya, pendalaman untuk bagaimana sebetulnya figur dari Ibu Kartini ini tidak hanya sekedar beliau itu adalah memperjuangkan hak untuk pendidikan, tetapi beliau secara pribadi pun dari sisi spiritualitas, dari sisi keterbukaan itu muncul itu di dalam surat-suratnya. Terakhir nih Bu, untuk Ibu berdua, ini kan kalau Kartini tadi ibu ini kan punya dua fungsi yang kadang-kadang mengorbankan rumah tangga juga ya. Kita mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa maksimal. Nanti pertanyaan saya, kalau nanti ibu punya anak laki ya? Ibu kalau punya mantu mau nggak ya, mantu ibu itu kayak ibu, jadi banyak kerja di luar, kadang-kadang anak nunggu sampai malam belum pulang. Nah, kira-kira boleh nggak Bu mantu ibu nanti seperti itu? Jadi boleh, asal anak saya bahagia diurus, masih tetap mengutamakan anak saya, tentu saja boleh. Justru bangga ya, karena kita kan sudah alur berpikirnya sudah berbeda ya Bu ya, seperti itu. Oke, jadi saja Ibu boleh. Silahkan teman bela negara, tunggu sekian tahun lagi mantu-mantu untuk Ibu Dian boleh kerja seperti Ibu Dian ya. Iya. Nah, kalau Ibu gimana Bu? Ibu kan punya ini ya anak laki yang sudah menjelang mau cari mantu juga. Iya. Nah, kira-kira boleh nggak Bu? Kerjanya istrinya itu ya seperti Ibu, pulang mungkin nggak sempat masak juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana kebahagiaan mereka gitu. Jadi kebahagiaan orang itu mungkin berbeda-beda. Ada yang suka masak, maunya masakan istri. Ada juga yang udahlah nggak usah, kita bisa masak dari luar. Iya gitu. Kan ada juga, tergantung dari mereka. Bagaimana komitmen mereka, bagaimana mereka bisa memanage supaya memberi kebahagiaan bagi mereka sendiri. Jadi kita tidak bisa membatasi juga Bu. Sama dengan Bu Dian ya, terbuka aja ya. Yang penting anaknya mau bisa nerima ya. Tapi mudah-mudahan mereka juga bisa menyesuaikan dengan kemajuan sekarang ya. Kalau ibunya boleh bekerja, kenapa istrinya tidak boleh bekerja? Baik teman-teman bela negara, itu pertemuan obrolan ringan dengan dua ibu yang luar biasa ini, Bu Dian dan Bu Ermatita. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Dian dan Bu Erma. Selamat Hari Kartini, sukses selalu ya, supaya bisa membanggakan Ibu Kartini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, salam bela negara, salam bela negara.